Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Ya, Tadi pelajaran apa sebelum ini? ada pembelajaran kimia. Kimia. Ya, Wah, positif. ya alhamdulillah karena Ya, udah kejeda istirahat jadi udah harusnya udah plong gitu. Udah makan? ya udah. Udah makan. Oke. Jadi kita hari ini mau mengikuti line counseling individu. Jadi nanti Masnya udah pernah line counseling individu belum? Belum. Kebetulan belum. Belum sama sekali ya? Belum. Dari SMP pun juga belum pernah. Kalau SME itu saya pernah waktu itu ketika mau masuk SMA kan. Biasanya waktu itu gimana ya? Ribet-ribetnya waktu itu buat milih mau ke SMA atau SMK atau itu waktu itu saya sering konseling sama teman saya yang dari dulu emang temenan gitu. Oke. Jadi mungkin ya sebenarnya udah tahu garis besarnya konseling itu apa ya. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit lebih dalam karena konseling itu sebenarnya membahas permasalahan, tapi konselor atau saya nanti tidak akan membantu langsung memberikan hasilnya, tapi hanya membantu menemukan solusi-solusi yang mungkin secara tepat yang untuk Masnya. Sebelumnya saya mau minta izin terlebih dahulu untuk merekam, apakah diperbolehkan? Oke, dan saya nanti juga akan menggunakan catatan karena ada poin-poin penting yang mungkin perlu saya catat seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai, boleh diminum tidak apa-apa? Oke, siap. Siap. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai asas dari BK, karena ada asas keterbukaan. Keterbukaan itu nanti Masnya harus ungkapkan secara jujur mengenai apa yang sedang Masnya rasakan. Dan kita ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu Mas, kita sebagai guru BK itu tidak boleh menyebarkan permasalahan yang telah diceritakan konseli. Konseli itu Masnya dan saya itu konselornya. Jadi saya tuh harus memegang teguh prinsip ini agar kerahasiaan Mas atau cerita Mas itu tetap terjaga. Jadi Masnya tuh kalau mau cerita mengenai privasi banget itu tidak apa-apa sebenarnya. Oke. Dan yang terakhir tuh asas kesukarelaan. Jadi Masnya tuh tidak ada keterpaksaan plus tidak ada rasa dorongan yang tadi benar-benar sukarela. Iya, sukarela banget. Jadi sesuai kebutuhan saya gitu. Jadi kamu tuh tidak ada rasa keterpaksaan dan kamu tuh juga harus punya rasa saya juga pengen berubah seperti itu. Oke, bisa dipahami solusinya. Oke, sebelumnya ya Mas ya, kita ini mau membahas apa? Masnya itu punya permasalahan apa yang mau didiskusikan kepada saya? Kalau permasalahan saya paling besar di selama ini itu lebih pada masa SMA itu lebih ke gimana caranya biar nggak menunda tugas. Terus selain itu tentang manajemen waktu, Mas, saya masih kesulitan di manajemen waktu itu. Nah, jadi kalau yang pertama kita bahas manajemen dulu. Kalau perihal manajemen itu tuh pada awalnya saya kan bisa dibilang nggak terlalu sibuk, nggak terlalu padat gitu jadwalnya. Nah, saya pernah mendengar kalau pengen manajemen yang bagus, otomatis kita harus mengikuti apa ya, mengikuti kegiatan yang banyak juga, yang sibuk juga. Nah, maka dari itu di SMA ini saya mulai mengikuti berbagai kegiatan. Nah, pada akhirnya saya gagal buat manajemen itu tadi. Jadi yang saya alami sekarang tuh kayak rasanya tuh semua tugas tuh numpuk terus kayak masuk terus. Nah, saya kurang bisa mengelola bagaimana bisa menyelesaikan ini seperti itu. Terlebih lagi saya punya habitat yang sering menunda pekerjaan itu tadi, Mas. Itu yang bikin masalah saya selama ini sih. Oke, jadi pokok permasalahannya itu prokrastinasi ya. Iya. Padahal sebenarnya udah pengen ada perubahan, tapi kok malah tetap terulang terus. Jadi kayak udah ada sistemnya, aku harus gini. Karena saya udah punya jadwalnya, tetapi kadang tuh nggak kelaksana gitu loh. Oke. Kalau kayak gitu, itu tuh dampak terbesarnya untuk kamu itu apa? Yang
pasti itu sanksi sosial karena saya sering dimarahin sama misal yang memberikan tugas kepada saya, terus juga nilai saya termasuknya turun karena hal itu, karena saya nggak bisa seimbang antara pelajaran sama organisasi misalnya gitu. Oke, jadi Kak, prokrastinasi ini juga berdampak ke nilai kamu ya, dan Ya, juga sering juga kena marah. ya, Oke. kayak gitu. Kalau Mas, solusi yang pernah dilakuin apa aja selain yang Mas tadi sampaikan? Tadi kan udah Kalau buat jadwal gitu ya. ya, Selain itu ada apa? kalau secara solusi sih saya masih belum nemu mas, tapi lebih ke pencegahan. Jadi kayak sekarang lebih apa ya, lebih menyaring lagi kalau mau ikut kegiatan. Jadi kayak kan kalau dulu kan ditawari sih ikut, nah sekarang kayak mau ditawari dipikir dulu, dipikir matang-matang, jadi kayak lama banget, terus perkembangan lama banget baru mau diambil gitu. Jadi kayak lebih selektif, oh ternyata selama ini aku malah ngedapetin ini, jadi kayak pikir dulu kalau mau ngambil ini nanti bakal dampaknya ke depannya apa gitu, mulai berpikir gitu ya. Tapi kamu udah melakukan itu, tapi tetap masih prokrastinasi, tetap masih terulang lagi. Masih Ya, kira-kira menurut kamu penyebab lainnya apa selain mungkin apa namanya manajemen waktu kamu itu kurang, penyebab lainnya apa menurut kamu? menurut saya sih media sosial ya mas, Media kadang sosial. tuh kayak Oke. udah nyesel gitu terus tiba-tiba belandang sama media sosial itu tadi, terus sama mungkin apa ya, kerjaan rumah lagi, tapi terkadang enggak sih mas, ya lebih ke media sosial itu sih, kurang bisa mengontrol itu tadi. Dan buat yang saya menyaring itu baru baru aja saya mulai sih mas, jadi kayak yang menyaring informasi, menyaring kalau mau ikut, nah itu baru aja saya mulai, jadi kayak masih proses buat adaptasi itu sih mas, jadi kayak baru sadar baru ngerti nih gitu. Oke. Kalau kayak gitu kamu kan juga udah paham nih, karena Ya. kamu gara-gara keseringan main media sosial, jadi mungkin tetap aja keteteran. Terus Ya. menurut kamu peran orang tua itu bagaimana untuk mengatasi permasalahan prokrastinasi, penting atau tidak? Menurut saya sih penting buat soal itu, tapi kalau di rumah saya sendiri tuh orang tua tuh nggak terlalu sibuk soal itu mas, jadi kayak untuk soal sekolah misalkan orang tua saya tuh cenderung uh, menyerahkan semuanya kepada saya, Iya. menyerahkan semua tanggung jawab, pokoknya yang penting tuh saya jadi orang yang nggak malesan, itu cukup, itu saja yang penting tuh itu. Dan alhamdulillahnya orang tua saya tuh nggak pernah nuntut saya buat jadi pintar, jadi ini satu tuh enggak, jadi yang penting tuh saya jadi orang malas. Oke. Kalau boleh tahu ya, latar belakang kamu tuh bagaimana? Anak keberapa? Untuk orang tua itu pekerjaannya apa? Kalau boleh tahu. Ya, kalau anak keberapa, saya anak pertama dari 2 bersaudara, jadi punya adik laki-laki. Terus kalau ibu cuma di rumah, nggak ibu rumah tangga, ngurusin adik dan juga saya. Terus kalau ayah itu kerja jadi buruh. Oke. Kalau menurut kamu tuh sama keluarga tuh dekat atau tidak? Dekat. Dekat. Iya. Oke. Oke, balik lagi ke prokrastinasi yang tadi. Eh, Gini, sebelumnya kalau sekarang bagian lingkungan pertemanan, apakah pertemanan menurut kamu itu mempengaruhi prokrastinasi atau enggak? Sangat mempengaruhi. Kenapa itu? Coba Jadi kayak dijelaskan. saya kan ikut di beberapa organisasi ya mas, nah terus kayak orang-orangnya kan pasti orang beda orang gitu kan, nah otomatis ada lingkungan yang beda di situ. Nah misal di organisasi pertama orang-orangnya pintar nih, otomatis saya juga ikutan kayak ikut dalam lingkungan tersebut. Nah, Terus sama yang satu lagi, orang-orangnya ini asik, santai, orangnya santai, humble gitu. Nah otomatis saya juga akan jadi orang yang kayak gitu. Lebih lagi yang paling kerasa banget mungkin lebih ke itu mas, bangku, teman sebangku, nah itu yang paling paling ngaruh banget. iya, paham. Soalnya pernah waktu itu saya jajaran sama teman saya yang sering banget nyatet, nah terus saya jadi ikut sering nyatet. Terus tularan ya, terus lagi teman saya yang pintar secara ilmu umum gitu, nah saya jadi ikutan
bakalan tahu karena dia selalu nanya ke saya juga gitu. Terus saya juga pernah duduk sama teman saya yang selalu ngobrol terus, nah saya jadi ikut ngobrol, jadi menurut saya itu pengaruh banget, apalagi teman sebangku yang Sekarang coba kamu bayangin ya, kamu tuh sebagai orang yang pintar, nggak prokrastinasi, nggak ya. apalah yang penting gitu. Terus kamu melihat orang yang seperti kamu, bagaimana kamu menyikapinya? Jadi dia juga sama-sama menunda gitu kan. Hmm. Ada tricky tapi sebenarnya itu pengalaman, maksudnya kayak perasaan yang sama, nasib yang sama gitu lah mas. Jadi kayak menurut saya sendiri mungkin dia tuh mengalami hal yang sama dan pengen melakukan satu perubahan gitu loh. Nah kalau saya melihat itu ya otomatis sebisa mungkin saya pengen mengajak dia gitu, kita bisa doa bareng-bareng gitu. Oke. Oke, jadi semua hal yang apa yang kamu katakan seperti tadi penyebabnya media sosial, udah manajemen tetap terulang, terus sama nggak enakan tadi nggak Ya. enakan ada acara ini tetap digas walaupun sebenarnya nggak pengen. Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan kalau dari permasalahan ini? Maksudnya target atau Apa sih kayak aku pengen berubah untuk bisa menjadi lebih baik, kayak bisa mengatur waktunya, manajemen waktunya menjadi lebih tertata, atau yang lain. Kamu gimana? kalau saya sih lebih ke eh, merubah kebiasaan. Jadi kan ada kebiasaan saya itu kan buruk ya mas. Terlebih lagi dalam manajemen waktu buat pelajaran tentunya. Nah itu tuh lebih ke pengennya saya tuh bisa kayak orang-orang lain yang eh, belajar bisa sekeras itu gitu loh mas. Soalnya terkadang tuh aku belajar tuh kayak masih malas, masih pengen menunda. Nah gimana tuh kalau aku tuh pengennya tuh belajar tuh fokus belajar bisa berjam-jam gitu, jadi bener-bener bisa fokus belajar dan dapetin hal yang maksimal gitu. Sebenarnya target itu buat manajemen waktu itu. Terlebih lagi kan target saya kan bisa kuliah, jadi buat masuk kan susah dan saya pengennya masuknya lewat jalur prestasi bukan jalur ujian, dan itu kan perlu manajemen yang bagus. Oke, jadi kamu pengennya tuh sebenarnya ingin memperbaiki nilai, tapi dengan cara memperbaiki sikap karena manajemen kamu itu masih kurang baik. Betul. Oke. Kenapa kamu pengen gitu? Kenapa kamu pengen memperbaiki sikap itu selain tadi masuk perguruan tinggi? Pengen memperbaiki sikap itu itu Selain lagi yang tadi selain di pengen masuk perguruan tinggi karena prestasi, selain itu udah. lebih ke sosial karena mungkin kalau melihat saya sering menunda pekerjaan kan kayak saya dicapnya tuh orang yang malas gitu loh mas, dicap orang yang jelek lah istilahnya. Jadi kayak pengen membersihkan nama saya gitu. Tidak apa-apa, nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Kalau kepinginan kamu tuh kayak gitu, terus apa sih yang udah kamu lakuin untuk mencapai itu semuanya? Kalau buat mencapainya sih, nah itu saya mulai melakukan usaha terkait pembuatan jadwal buat itu. Terus itu tadi penyaringan ya sama sih mas, yang baru itu saya lakukan upaya. Kamu udah pernah minta kayak orang tua nggak, kayak bu tolong bangunin aku jam segini, tolong nanti ingetin aku? Ya Pernah pernah. kan? Nah itu mungkin salah satu juga untuk bentuk peran orang tua dalam membantu permasalahan yang tadi. Dan coba sekarang ya kamu evaluasi apakah apa yang kamu lakukan ini itu tuh udah berpengaruh atau udah sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Paham tidak? Jadi gini, apa yang kamu lakukan tadi seperti kayak menyaring, kayak udah manajemen waktu, itu tuh udah bisa memunculkan pengaruh untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan belum? Untuk saat ini
udah mas sedikit-sedikit sedikit yang sedikit. menyaring tadi saya lebih kayak relax gitu lah istilahnya, nggak terlalu terbebani sama pekerjaan-pekerjaan yang lain, jadi kayak lebih kerasa buat milih yang mana gitu loh, lebih mikir buat dapetin yang mana gitu. Oke, jadi kalau udah kayak gitu semuanya, terus kalau planning kamu tuh apa terhadap apa yang udah kamu lakuin tapi sebenarnya cuma berdampak sedikit. Untuk planning kedepannya tuh kamu harus apa? Kamu paham nggak? Apa yang kamu pengen kan yang tadi seperti pengen perbaiki nilai, perbaiki perilaku agar bisa manajemen waktunya yang baik dan bisa dapat nilai bagus. Planning kamu untuk mendapatkan itu apa? Selain yang tadi kamu udah lakuin tapi itu kurang berdampak efektif. Selain itu ada coba planningnya. Saya pengennya sih bisa belajar lebih keras aja sih mas, kayak belum ada ambisi buat belajar gitu. Kalau yang teman saya tuh yang lain tuh udah pada gimana ya, gercep lah istilahnya, udah selalu belajar sampai malam di misal di kafe gitu sampai malam gitu. Kayak saya belum dapat feel buat kompetisinya tuh belum ada gitu loh. Kamu udah pernah nyoba kan? Belum nyoba gimana? Untuk nyoba kayak temenmu gitu, oh temenku kayak gini bisa belajar terusan, aku coba kayak gitu lah. Pernah Cuma kekurangannya tuh nggak bisa konsisten. nggak bisa konsisten. Ya, Oke. jadi kayak misal 1 minggu itu saya nyoba tuh belajar itu benar-benar 1 hari bisa mas. Jadi kayak misal habis maghrib terus sampai jam 11 malam gitu bisa belajar terus. Tapi setelah itu nggak bisa konsisten lagi gitu, konsisten lagi. Nah itu penyebabnya apa? Karena terlalu, kalau menurut saya terlalu banyak. Terlalu banyak Iya. terhadapnya tugas ataupun Iya. apa yang kita pelajari Iya. itu. Oke. Lebih lagi tugas di sekolah ini kan lumayan banyak gitu satu bantu. Oke. Jadi kamu belajarnya tuh dari jam 6 sampai jam 7 sampai jam 11 Dan itu yang baru, maksudnya yang mentok banget lah istilahnya, yang benar-benar saya usahain. Misal paginya ada PH, nanti saya gimana ya, maksimalin buat di jam itu. Jadi sistemnya itu sistem kebut semalam. Iya, masih sering kayak gitu. Jadi menurut kamu itu efektif apa enggak? Itu meningkatkan nilai kamu apa enggak? Kalau menurut saya cukup efektif. Cukup efektif ya. Ya, Oke, tapi itu membebani kamu sendiri nggak? kalau menurut saya sih 50-50 mas. Kadang membebani, emang membebani. Kalau misal tugas lain masih banyak, kami harus belajar ini. Tapi kadang juga nggak terlalu, karena kita kayak setiap harinya tuh kayak ada beban yang hilang gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh dikumpulin di akhir gitu. Oke. Jadi kalau kamu kayak gitu, rencananya tadi harus belajar lebih keras. Ya, Terus apa lagi? buat rencana itu. Lalu itu sih mas rencana saya buat lebih belajar. Oke. Ini jadinya untuk sebenarnya bisa kayak mencontoh perilaku teman kamu, tapi mungkin gaya belajar kamu aja yang berbeda. Contohnya, Ya. kalau teman kamu sukanya yang pakai visual, jadi dia kalau mau belajar pasti dari membaca ataupun dari lihat video tuh 2 jam 3 jam tuh pasti tahan. Tapi kalau kamu mungkin berbeda dari teman kamu, mungkin kamu bisa dari dengerin audio, auditory. Nah itu jadinya kamu pembelajaran bisa cara lain. Kamu copy materi kamu dari copy materi contohnya yang ada di PDF, kamu kirim ke Google Translate. Nah kamu itu bisa dengerin lewat situ. Jadi kamu tidak perlu membaca, tapi kamu cukup mendengarkan. Itu sebenarnya cukup efektif. Tapi yang belajar lebih keras bisa menjadi solusinya. Tapi belajar lebih keras itu dengan cara apa? Belajar lebih keras tuh maksudnya tuh kayak saya akan belajar 1 hari itu 1 jam, tapi harus konsisten seperti itu. Yang penting tuh walaupun kamu cuma belajar 7 jam tapi cuma sehari, selainnya enggak. Menurut kamu itu efektif apa enggak? Enggak. Nah sebenarnya lebih baik tuh belajar 2 jam tapi terus-terusan berkesinambungan dengan yang lain.
Jadi kamu harus tetap belajar belajar belajar, akan tapi tetap tahu Ya. batasannya biar kamu tuh juga nggak stres gitu. Oke. Untuk planningnya sih udah ada mas, cuma lebih ke menjalaninya itu lebih susah. Oke, menjalaninya. Kalau menjalaninya itu tergantung siapanya, tergantung kan kamu. Jadi harus dari diri kamu sendiri. Mhm. Oke, kamu bisa minta dorongan kepada orang tua, punya pacar. Oke, punya teman kan? Iya. Ya, teman itu bisa saling untuk mengingatkan. Oke, mungkin dari sini kamu bisa paham mengenai nanti intinya tuh jadi kembali ke diri sendiri ya. Kamu harus bisa menjalani apa yang kamu komitmen. Kamu harus bisa belajar kok. Ini waktunya belajar. Oke, sekarang belajar. Jangan bentar lagi 15 menit. Itu prokrastinasi termasuknya. Kamu harus bilang kamu ke diri kamu sendiri kalau kamu tuh oke, jam segini harus gini. Oke, tapi jangan sampai prokrastinasi. Karena itu kan nanti prokrastinasi itu sebenarnya bisa jadi budaya. Karena budaya itu apa? Budaya itu kebiasaan yang diulang-ulang, dan itu bisa jadi budaya. Kamu kalau udah menjadi budaya seperti itu akan sulit untuk mengatasinya. Makanya mungkin sebelum telat, lebih baik kamu harus membangun kesadaran diri mengenai ini waktunya ini, oke, ini waktunya ini, oke. Jadi kamu akan terbebas dari apa yang mungkin sulit ya untuk menghilangkan kebiasaan sulitnya. Jadi itu semua hanya tergantung pada diri kamu sendiri. Seperti itu. Mungkin udah ada kepikiran solusi lain? Udah sih mas. Oke, gini ya. Sekarang kamu di sini coba tuliskan planning kamu. Planning. Tidak apa-apa, planning yang mungkin akan kamu lakukan kayak manajemen waktu kamu aja, atau enggak skala manajemen waktunya. Jadi kamu jam segini harus gini, jam segini harus gini. Coba tuliskan. Misi mas. Oh iya, Mungkin ngomong. di kemarin saya buat planning itu mulai habis subuh Tadi habis subuh sampai nanti jam 6. Nah itu belajar yang pertama. Terus nanti setelah Isya itu sekitar ambil aja jam 20 sampai jam 9. Oke. Nah, tapi satu. Terus nanti dari jam 9 sampai jam 10 itu. Jadi ada tiga jam. Ya. Itu planning yang saya buat. Oke. Coba saya lihat. Ya subuh sampai jam 6. Oke, jam 6. Oke. Ya, jadi 3 jam satu hari gitu. Oke, tidak apa-apa. Yang penting bisa konsisten. Dari saya usahakan sekarang. Oke, siap, nggak apa-apa. Yang penting itu ada kemauan terlebih dahulu. Kalau tidak ada kemauan, sama aja tidak mau berubah. Oke. Oke, kalau kayak gitu coba direfleksi dulu. Kalau aku yang tahu apa sih kamu yang kamu dapat untuk konseling individu ini, kamu tuh ilmu apa yang kamu serap kayak gitu untuk kegiatan ini? Lebih ke gimana cara penanganannya aja sih mas. Dan juga balik lagi ke kesimpulan lebih ke komitmen diri sendiri itu yang paling penting dari konsultasi ini sih. Nah, oke. Jadi mungkin kalau kamu masih emang belum menemukan solusinya, kita bisa dilanjutkan lagi untuk sesi berikutnya. Nanti tergantung kamu mau permasalahan apa lagi. Oke, mas saya mau masalah saya bingung karena ini. Oke, bilang aja nanti. Ataupun tetap mau membahas permasalahan ini karena saya rasa yang kemarin masih kurang solusinya mas. Oke, nanti kita bisa bicarakan lagi. Oke, setelah mungkin kita udah ada di penghujung acara, kita cukupkan dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah mengikuti layanan ini, dan semoga apa yang kamu harapkan bisa terlaksana. Oke. Ya. Baik. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Oke, mas. ya. Hari